Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, mari kita belajar pewarisan sifat pada bagian yang ketiga tentang dihibrida. Maka silakan dibuka buku siswanya dan dipersiapkan buku tulisnya. Mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama. Tujuan pembelajarannya yaitu pembentukan gamet dan membuat persilangan dihibrida sampai pada bagan persilangannya. Kita akan mengulang kembali. Mengapa harus diulang-ulang? Karena ini masih ada hubungannya dengan proses berikut. Ya, pada pembentukan gamet atau sel kelamin. Jumlah kromosom gamet adalah setengah dari kromosom induk. Jika kromosom induk itu jumlahnya 46 atau 23 pasang, maka jumlah kromosom gametnya adalah 23. Contohnya, induk berbiji bulat B besar yang homozigot mempunyai gamet B besar. Tapi jika berbiji bulat ini heterozigot, maka gametnya yang terbentuk ada dua macam, yaitu B besar dan B kecil. Berikut, pada pembentukan gamet, contoh, induk berbiji bulat berwarna kuning dengan genotip homozigot B besar, K besar, dia akan mempunyai berapa gamet? Nah, di sini B besar itu gametnya ada satu macam. Kemudian K besar itu juga gametnya ada satu macam. Maka induk yang mempunyai dua sifat beda itu tadi, genotip gametnya adalah ada satu macam gamet, yaitu B besar, K besar. Jika induk berbiji bulat warna kuning ini dengan genotip yang heterozigot, B besar, B kecil, K besar, K kecil, gamet yang terbentuk berapa? Nah, maka kemungkinan yang pertama, B besar bertemu dengan K besar. Kemudian B besar akan bertemu dengan K kecil. Nah, kemungkinan ketiganya, B kecil bertemu dengan K besar dan B kecil bertemu dengan K kecil. Maka jumlah gametnya ada berapa? Iya, ada 4 macam. Nah, kalau misalnya induknya itu mempunyai 3 sifat beda, berapakah jumlah gametnya? Nah, dari apa yang sudah kita pelajari, maka jumlah gamet pada individu heterozigot tergantung pada jumlah sifat beda. Jika sifat bedanya itu 1, maka jumlah gametnya 2/1 sama dengan 2, yaitu B besar dan B kecil. Jika jumlah sifat bedanya itu 2, maka jumlah gametnya 2/2, yaitu 4. Maka variasi gametnya adalah A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, dan A kecil B kecil. Nah, di sini untuk yang dua sifat beda, misalnya di situ disimbolkan dengan huruf A dan B. Jika huruf A itu ditulis di depan, walaupun hurufnya kapital ataupun tidak, maka harus di depannya huruf B. Nah, kalau yang jumlah sifat bedanya 3 bagaimana? Maka jumlah gametnya ya 2/3, yaitu 8. Dan semua mengandung unsur atau mengandung
huruf A, B, dan C. Paham ya anak-anak? Ya. Kita lanjutkan. Ada persilangan dihibrida. Di itu 2, maka persilangan dengan 2 sifat beda. Contoh, tumbuhan berbatang tinggi dan berbunga kuning disilangkan dengan tumbuhan berbatang rendah dan berbunga merah. Maka sifat yang disilangkan adalah sifat batang dan warna bunga. Contohnya, nah, di sini tanaman berbiji bulat kuning disilangkan dengan tanaman berbiji hijau keriput. Maka parentalnya adalah bulat kuning dan hijau keriput dengan genotipnya B besar, B besar, K besar, K besar untuk bulat kuning, dan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil untuk keriput hijau. Gametnya, ya seperti yang tadi ya. Maka keturunan pertama atau F1 adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil. Fenotipnya biji bulat warna kuning. Jika F1 disilangkan sesamanya, maka akan muncul di situ P2. Karena di sini heterozigot, maka gametnya ada 4 macam. B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Bagaimanakah genotip dan fenotip F2? Kita menggunakan diagram papan catur. Nah, di sini yang mendatar itu untuk gamet jantan dan yang vertikal untuk yang gamet betina. Nah, di sini jumlah gametnya ada 4 ya, maka di sini ada 4 kotak. Kotak pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi, di sini gametnya sama antara yang jantan dan yang betina. B besar, B besar, K besar, kemudian B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Sehingga di sini nanti akan digabungkan, muncul ada 16 kotak. Kotak pertama menjadi seperti ini. Kedua, kotak ketiga, keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Penjelasannya dari diagram papan catur yang tadi, maka kita akan mengelompokkan. Genotip yang terjadi ternyata ada 8 macam. Kita amati pada kotak yang pertama. Ada 1 ya, B besar, B besar, K besar, K besar. Kemudian di situ ada kotak yang kedua dan kelima. Ada 2, B besar, B besar, K besar, K kecil. Kemudian kotak yang ketiga dan ke-9 ada 2, B besar, B kecil, K besar, K besar. Kemudian yang berikutnya kotak yang keempat, ke-7, ke-10, dan ke-13 ada 4 kotak, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Jadi di sini ada 9 ya. Di sini dari 9 ini ada B besar dan ada K besar. Berikutnya, pada kotak nomor 6, di sini ada 1, B besar, B besar, K kecil, K kecil. Kemudian kotak ke-8 dan ke-14 ada 2, yaitu B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Nah, 3 ini ada huruf B besarnya, tapi K-nya kecil. Berikut, pada kotak yang ke-11, itu ada 1, B kecil, B kecil, K besar, K besar. Kemudian kotak yang ke-12 dan 15 ada 2,
B kecil, K besar, K kecil. Nah, di sini ternyata ada 3 kotak yang B-nya kecil semua dan ada huruf K besar. Yang terakhir, kotak yang nomor 16, B kecil, K kecil, K kecil. Maka dari genotip yang ada akan menjadi fenotipnya, bisa dihitung ya. Fenotip yang terjadi, bila ada B besar, ada K besar, maka biji bulat warna kuning, ada 9. Kemudian ada huruf B besar, tapi K-nya kecil, maka biji bulat warna hijau, jumlah 3. Kemudian ada B kecil, K besar, ada K besarnya, maka biji keriput warna kuning, dan ada B kecil, dan K kecil, itu fenotipnya keriput warna hijau. Maka fenotip yang terjadi persilangan ini, maka ada perbandingan 9, 3, 3, 1. Berikutnya, nah di sini pada gambar persilangan, jika diwujudkan dalam bentuk gambar, maka kita amati. Nah, di sini membentuk segitiga ya. Nah, dari segitiga ini jumlahnya ada 9. Warna kuning, bijinya bulat. Kemudian ada 3 biji bulat warna hijau. Kemudian ada 3 biji keriput warna kuning dan 1 keriput warna hijau. Untuk memperjelas dari yang tadi. Anak-anakku, kita akan mencoba untuk yang tes cross. Perhatikan untuk persilangannya. Nah, pada persilangan di sini untuk tes cross yang kita amati pada F1. Jadi F1 disilangkan dengan salah satu induknya. Nah, di sini untuk induk yang dominan, maka kita amati P1 atau induk batang tinggi warna merah, T besar, M besar, dan disilangkan dengan batang pendek warna putih, T kecil, M kecil. Nah, di sini seperti yang tadi, karena homozigot maka gametnya kita amati. Nah, hasilnya F1-nya adalah T besar, T kecil, M besar, M kecil dengan fenotip tinggi merah. Jika dites cross-kan, maka P2 itu F1 disilangkan dengan batang tinggi warna merah. Maka gametnya untuk yang F1 di situ ada 4 macam gamet. Kemudian untuk yang tinggi merah itu ada 1 gamet. Mengapa? Karena homozigot. Maka buat diagram papan catur. Nah, di sini pada gamet jantan ada 4 kotak karena 4 macam genotip gamet. Yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Pada yang betina itu ada 1, yaitu T besar, M besar. Maka kemungkinan genotip dari F2-nya adalah 1, 2, 3, 4. Maka genotip F2-nya adalah T besar, M besar, T besar, M besar, M kecil, T besar, T kecil, M besar, dan T besar, T kecil, M besar, M kecil. Maka jika ada T besar dan M besar, maka dia akan berbatang tinggi warna merah. Kita amati, ada T besar, M besar. Maka semua tanaman berbatang tinggi warna merah atau 100%. Pada backcross. Nah, di sini persilangannya jika F1 disilangkan dengan
bunga tinggi warna putih. Maka parentalnya P1, tinggi merah dengan pendek putih. Gametnya masih sama dengan yang tadi ya, pembentukan gametnya. Nah, ini nantinya yang berbeda pada P2. Jadi back cross dan test cross itu yang berbeda pada P2-nya, yaitu F1 disilangkan dengan apa? Maka gametnya pada T besar, T kecil, M besar, M kecil itu gametnya ada 4 macam. Kemudian untuk yang tinggi putih itu ada 1 macam gamet. Maka pada diagram papan caturnya kita amati untuk yang jantan masih ada berapa gamet? Iya, ada 4 macam gamet. Kemudian untuk yang betina ada 1 macam gamet. Jika disilangkan maka akan muncul T1, T besar, M besar, M kecil. Kemudian pada kotak kedua T besar, M kecil, M kecil. Pada kotak ketiga T besar, T kecil, M besar, M kecil. Dan kotak keempat T besar, T kecil, M besar, M kecil. Maka fenotipnya ada 4 macam ya. Nah, di sini pada fenotip yang terjadi, jika ada huruf T besar dan M besar, maka batang tinggi warna merah. Tetapi jika hanya T besar saja, M-nya kecil, maka batang tinggi warna putih. Maka perbandingannya 1 batang tinggi warna merah dan 1 batang tinggi warna putih, atau di situ 50%. Demikian, terima kasih. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang kelainan atau sifat yang menurun dari orang tua kepada anaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.